Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Endang Sriwardani, peserta pembimbing gerakan literasi sekolah dari SDN Sukamanah 2, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan April ini, kami ditantang untuk melakukan wawancara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan yang lain sebagai narasumber. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi atau pendapat dari narasumber melalui tanya jawab. Untuk mendapatkan hasil wawancara yang baik, kita dapat memperolehnya melalui 3 proses, yaitu proses persiapan, proses pelaksanaan, dan proses tindak lanjut. Yang pertama yaitu proses persiapan. Proses persiapan meliputi kegiatan menentukan topik, memilih narasumber, membuat daftar pertanyaan, dan menyiapkan alat-alat. Dan pada tahap pelaksanaan, yaitu yang tidak boleh kita lupakannya. Yang pertama adalah memperkenalkan diri, memperkenalkan narasumber juga. Kemudian tentunya menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan jangan lupa mendengarkan jawaban, tidak memotong. Dan hal yang tidak boleh kita lupakan juga yaitu mencatat pokok-pokok yang kita dapatkan, pokok-pokok bahasan yang kita dapatkan dari narasumber. Dan yang terakhir adalah proses tindak lanjut, yaitu kegiatan menyusun laporan hasil wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Endang Sriwardani, pembimbing peserta gerakan literasi sekolah SDN Sukamanah 2 Kecamatan Paseh, akan melaksanakan tantangan bulan April yaitu wawancara. Di samping saya sudah ada seorang narasumber, yaitu seorang guru dari SDN Sukamanah 2 Kecamatan Paseh, Bu Lilis Zatiansi. Kita langsung saja ya Bu, untuk wawancaranya. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Bisa Ibu ceritakan sedikit histori Ibu di dunia pendidikan? Ibu mulai ngajar dari tahun 1987. Wah, lama ya Bu ya. Ya, Saya belum lahir itu. dan baru diangkat dari ASN tahun 1991. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin udah ada 38 tahun lamanya. Masya Allah, Ibu sudah mengabdi selama 38 tahun. Sebentar lagi juga mau pensiun. Alhamdulillah, semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Kemudian Bu, apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi seorang guru Bu? Mungkin dulu saya senang sama anak-anak, lihat ya gitu ceria tingkah lakunya, beda-beda karakternya, mungkin menjadi tantangan buat saya untuk menjadi guru lah. Ibu senang dengan anak-anak ya? Senang. Ibu punya anak berapa Bu? Ibu punya anak 3. 3. Oh iya ya, itu sudah membuktikan bahwa Ibu senang dengan anak-anak. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana gaya mengajar Ibu di kelas Bu? Mungkin ya karena ibu ngajarnya di kelas 1 harus banyak ini ya, main tapi Nanya Bu, ice breaking ya? Iya, ice breaking, permainan, nyanyi-nyanyi, Tepuk ya Bu, tepuk. ya gitulah. Ya takutlah kalau marah-marah, kalau anak kecil ya takut. Jadi malah takut ya Bu? Iya, malah takut. Jadi harus banyak apa ya? Permainan. Permainan. Harus
kreatif jadi ya Bu, apalagi mengajar di kelas rendah ya Bu. Iya Bu. Kemudian Bu, sejauh mana Ibu memahami karakteristik anak, terutama Ibu kan ngajarnya di kelas rendah ya Bu, kelas 1. Iya. Ya. Kira-kira karakter anak kelas 1 itu bagaimana Bu? Jadi tadi kan karakter anak kelas 1 yang pinginnya main, pinginnya dipuji, dikasih reward. Kadang saya juga itu ngasih nggak begitu ini ya, paling permen, ngasih permen buat anak-anak yang lebih kreatif gitu ya. Hadiah kecil saja yang bisa saya kasih. Tapi kan Bu, kalau di kelas itu mungkin ada anak yang rajin, ada anak yang malas. Nah, untuk tips juga untuk kami nih Bu, junior, bagaimana cara Ibu memotivasi siswa yang sedikit malas belajar? Kira-kira bagaimana Bu? Ya tadi gitu nih. Jadi diberi apa ya? Motivasi ya, motivasi, kasih semangat buat belajar, kasih ini lagi pujian, kasih tepuk seperti begini nih, ini tepuk begitu, biar semangat anaknya, semangat belajar, semangat bermainnya, tapi sambil anak belajar kita banyak pujian, tapi belajarnya tetap kita harus tegas. Sekali Bu, di samping anak punya kelemahan pasti punya kelebihan ya Bu ya. Yang kita tonjolkan kelebihannya dulu biar dia merasa senang, dekat, jadi termotivasi untuk belajar sama Ibu ya. Kemudian bagaimana menurut Ibu, seberapa penting sih komunikasi dengan orang tua siswa Bu? Sangat penting sekali komunikasi dengan orang tua, sebab kemajuan sekolah atau prestasi anak tidak bisa sama tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kita semua ya sebagai guru, tapi pendidikan tanggung jawab sama ya Bu ya, sama antara guru, orang tua dan pihak sekolah. jadi harus ada kerjasama ya Bu ya. Iya, baik sekali Bu. Kemudian Bu, apa tantangan terbesar Ibu selama Ibu mengajar? Tantangan terbesar ya paling itu menghadapi anak yang malas belajar. Iya, susah sekali ya Bu. Sekali itu anak-anak malas belajar. Gimana pun pintarnya ya Bu ya, kalau malas. Pintarnya, tapi kalau anaknya malas, mungkin kreativitasnya, kemampuannya tidak terasah, tidak keluar. Benar sekali ya Bu ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, tolong sampaikan pesan Ibu kepada anak-anak Indonesia, terutama mungkin terkhusus murid-murid Ibu, barangkali nanti ada yang menonton. Silakan Bu, sampaikan keinginan Ibu atau pesan-pesan Ibu untuk mereka. Pesan Ibu untuk anak-anak Indonesia, terutama anak-anak Ibu yang sekolah di sekolah, tetap rajin di sekolah, jangan malas, jangan cuma mengejar pengetahuan saja, tapi kejar untuk masa depan, cita-cita kalian. Taat pada orang tua, guru, rajin ngaji ya, itu fondasi buat kalian. Rajin sholat, fondasi buat kalian untuk mencapai cita-cita kelak sudah besar. Rajin belajar ya anak-anakku, sehat selalu. Terima kasih sekali ya Bu, luar biasa sekali wawancara bersama Ibu, terutama Ibu yang sudah mengabdi cukup lama, mengabdikan diri Ibu di dunia pendidikan. Semoga Ibu
sudah Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, semoga menjadi bekal Ibu di akhirat nanti ya. Ibu juga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih ya Bu. Demikian wawancara saya yang dapat saya lakukan bersama Ibu Lilis Datiansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dulu Reksam bedas. Bareng-bareng Bu ya. Reksam bedas, bedas.